Nah, Uma, anyway, ngomong-ngomong soal branding dan resilience, ini nyambung banget. Orang yang pengen branding, menurut kamu prefer produk branding atau personal branding? Karena banyak juga yang bilang nggak penting tuh produknya, yang penting foundernya. Nah, tapi apa yang terjadi? What happened with you ketika kamu dulu punya masalah dan kemudian brandingmu nggak begitu bagus? Terus apakah itu mempengaruhi produk? Atau sebaliknya, ketika produk kamu nggak begitu bagus, mempengaruhi branding personal kamu? Dan sebenarnya kalau dari kacamata Uma ini ada kaitannya nggak sih antara branding dengan resilience kita menjalani usaha itu? Oke, jadi mungkin supaya contohnya lebih Gampang enak, ya? gampang, aku contohin aku dan Mbak Ana deh, gitu. Kalau Mbak Ana itu kan personal brandingnya gede dulu, kemudian brand-brand di sekitarnya ngikut Mbak Ana, gitu kan. Aku tuh kebalikannya kan Mbak, Amazaranya gede dulu, aku ngikut nih ke Amazaranya. Jadi orang lebih tahu Amazara. Kalau Mbak Ana mungkin orang lebih tahu Mbak Analisa. Daripada gitu kan. APDC-nya Iya. gitu ya? Nah pertanyaannya ini banyak banget juga aku terima Mbak. Yang mana yang bener, yang salah, terus kalau kayak gini gimana, kalau kayak gini gimana? Kayak ayam sama telur. Iya sebenarnya gini ya, itu kan itu nggak ada yang bener, nggak ada yang salah. Jadi nggak ada yang benar dan salah. Nggak ada sama sekali. Soalnya sebenarnya gini, yang sebenarnya yang menurut aku perlu digarisbawahi itu bukan pertanyaan bener salah atau yang mana duluan atau yang ini. Yang penting begini loh, kita itu harus pintar-pintar yang namanya manfaatin momentum. Sekarang Mbak Ana lihat deh, bisnis besar mana atau artis mana atau influencer mana yang dia itu bisa besar tanpa nunggangin momentum. Coba kita lihat, kenapa Friendster tidak sesukses Facebook? Momentum, gitu. Kenapa ada kosmetik A yang boom banget sekarang tidak yang sukses sebelumnya gitu? Karena sebenarnya banyak kok industri atau perusahaan yang perusahaan-perusahaan yang mungkin foundernya keren, terus orang-orangnya pinter dan lain-lain, tapi momentumnya belum tepat. Oke, jadi momentum itu penting untuk kita tangkap. Penting, misalnya, kenapa Afil Sneakers ini kayak gini? Karena waktu aku mau launching itu, aku menyadari bahwa vulcanized sneakers, kalau kita lihat mungkin kan ada kayak di Indonesia kan ada Ventela, Kompas, itu lagi boom banget gitu. Nah, kalau aku tiba-tiba ngeluarin heels, itu tuh kayak out of topic gitu loh Mbak. Jadi bukan kita mau fit into the itu enggak, tapi kita harus pinter ngebaca strategis juga untuk membaca ini momentumnya apa. Nah begitu juga dengan yang namanya brand. Brand sekarang ini momentumnya adalah yang namanya bisnis. Itu audiens itu pengen tahu siapa yang di belakang bisnisnya. Dan yang namanya influencer atau selebgram, you name it, apapun orang yang punya masa, itu sekarang juga pengen punya bisnis. Dan itu sah-sah aja menurut Dan itu sah-sah aja, karena itu justru memanfaatkan momentum. Jadi kalau ada yang bilang pansos dan lain sebagainya, iya sebenarnya bukan pansos ya. Kalau pansos itu mungkin lebih ke attitude ya, kayak mungkin kok kayak ikut-ikutan gitu. Tapi kalau ini kan yang namanya memanfaatkan kendaraan ya. Kalau memang sosial media lagi bagus ya masa kita nggak gunain. Kalau memang personal brand kita lagi bagus ya masa kita nggak mau egois sih, nggak mempergunakan ini untuk kendaraan-kendaraan orang lain bisa naik gitu loh. Dan itu orang-orang yang resiliensinya tinggi adalah orang-orang yang ketika dia sempat fail, kemudian dia cepat menangkap peluang untuk bangkit kembali gitu. Jadi menangkap peluang itu juga salah satu skill ya. Itu kan harus dilakukan dengan cepat. Kalau nggak kita losing momentum. Coba kalau Amazara baliknya lagi 3 tahun lagi. Lupa kali orang juga gitu. Kayak itu brand yang mana ya? Benar gitu. Karena kayak aku sendiri ngerasa waktu kemarin lagi pandemi ini kita bikin Instagram Live. Di saat orang-orang belum Instagram Live, kita bikin Instagram Live. Dan benar kayak nangkep peluang gitu. Exactly. Ketika sekarang ketika orang semua udah begitu kan kita harus tahu sekarang momentumnya lebih kemana sih. Jadi sebelum orang lain itu kesana, kita harus kesana duluan. Iya. Itu yang Amazara dan Uma Habsari lakukan sampai hari ini. Iya, aku sendiri belajar learning from my lesson bahwa kita harus tahu momentumnya itu kapan. Kita harus berpikir strategis tanpa kita harus mengorbankan identitas kita yang sebenarnya. Setuju banget. Itu kayaknya makna personal branding yang paling dalam. Jadi memang nggak apa-apa berubah-berubah asal masih dalam satu value yang sama dan tidak menjadi orang lain di situ. Exactly. Ya misalnya kayak ini kan Mbak Ana, ini Uma. Kalau kita pakai baju beda-beda kan harus dong malahan karena kita menyesuaikan. Kalau enggak kita ya masa mau pakai baju sama terus gitu. Tapi kan diri kita tidak berubah. Karakter kita, pembicaraan, voice kita, cara kita menulis kan tidak berubah. Cuman tampilan luarnya aja yang berubah. Dan itu justru bagus karena kita ngikutin momen, kita ngikutin kita stay relevant sama audiens kita kan. Oke, ibaratnya nih handphone ya.
katanya ini handphone terbaru, mau dia ditaruh di bawah kolong, mau dia diinjek-injek, mau dia mungkin agak bocel dikit, tapi kalau dikasih gratis pada mau nggak? Ya kan? Iya. Itu kan kayak kita dalam kondisi seterpuruk apapun, value itu yang nggak akan mungkin lepas dari diri kita gitu. Makanya aku juga bilang sebenarnya kalau misalnya kita mau berinvestasi, yang paling benar ini bukan jawaban diplomatis, bukan jawaban apa ya, tapi memang yang paling benar itu ya investasi ke karakter kita, karena itu tuh nggak akan hilang, Mbak. Mau kita saat naik turun, kayak kemarin nih waktu Amazara udah turun ya, justru ketika kita punya resilience, ketika kita bisa caranya bounce back higher dengan cepat, itu justru peluang malah jadi keambil. Betul. Contohnya nih, aku yang tadinya ada lebih, mungkin di Amazara ya fokusnya, sekarang ketika aku balik, aku bawa bukunya itu menjadi bisnis tersendiri. Dan Uma sebagai entrepreneur itu beda dengan Amazara sebagai local brand. Jadi ini menciptakan bisnis yang baru nih, gitu. Not necessarily Uma adalah Amazara dan Amazara adalah Uma, karena mereka pun juga beda meskipun terkait, gitu. Mungkin sama kayak Mbak Ana dan APDC kan. Similar banget sebenarnya. Itu terkait, tidak bisa dipisahkan. Tapi sebenarnya itu dua core bisnis yang berbeda dan saling menghasilkan sendiri-sendiri. Manajemennya juga berbeda. Manpowernya juga berbeda. Value proposition yang kita tawarkan juga berbeda. Kalau orang ke Uma tuh kan bukan mau beli sepatu. Orang ke Amazara mau beli sepatu. Orang ke Uma mungkin mau belajar tentang story, orang mau entrepreneurship dan sebagainya gitu ya. Nah, menarik Uma. Ada satu anggapan nih bahwa kalau dulu orang yang sibuk bisnis dan sibuk ngomong tentang bisnis, akhirnya tuh menjadi salah satu kecaman tersendiri buat bisnis dia. Iya, gitu. kayak jadi sibuk motivator gitu, terus habis itu kayak kan nggak konsen sama bisnisnya itu gitu. mungkin adalah mindset yang sebelum zamannya digital, sosial media dan sebagainya ini hype gitu ya. Itu mungkin akan menjadi salah satu pemikiran yang benar banget gitu. Karena banyak juga kalau dipikir-pikir, kalau dia sibuk ngomong sana sini, siapa yang ngurusin bisnisnya gitu. Tapi gimana menurut Uma hari ini? Menurut aku sih gini ya, aku juga mengenal beberapa orang yang seperti itu, dan aku rasa sebenarnya apa yang salah juga dengan kalau memang dia mendapatkan rezeki dari dia menjadi motivator. Ketika bisnisnya lagi turun dan itu dia merasa lebih nyaman dengan bisnis ini, ya udah kan itu pilihannya dia gitu. Jadi aku melihat ya resikonya bisnisnya jadi lebih menurun karena kan ini bisnis barunya dia, motivational things ini. Tapi Uma sempat nggak berpikir bahwa pengen di belakang layar aja? Kalau aku gini Mbak, soalnya aku ini memang, jadi my mom itu sebenarnya a teacher. Ibu aku itu seorang guru, bapak aku ini seorang pedagang banget gitu. Jadi aku itu memang suka yang namanya ngajarin orang. Makanya kita di Amazara, ketika Amazara pun lagi bagus-bagusnya 2018 dulu ya, lagi naik-naiknya, aku tuh selalu punya program namanya Amazara Mentoring. Anak-anak selalu aku kumpulin, training culture lah, training skill lain-lain. Karena itu jiwa aku tuh memang kayak begitu. Ngajar ya? Memang aku suka ngajar gitu, dan aku itu sangat bahagia ketika melihat orang yang aku ajarin, mereka tuh bisa mengaplikasikannya atau mereka bisa kayak mendapatkan manfaat dari itu, meskipun lu nggak ngetek nggak apa-apa, nggak mention aku juga nggak apa, tapi itu sudah kepuasan tersendiri, iya. Dan ketika itu terjadi, efeknya tuh positif buat tenaga aku gitu loh Mbak. Jadi aku tuh mencoba melihat aku ini orangnya gimana. Kalau misalnya aku tuh di belakang terus, aku tuh butuh energi positif yang justru aku dapatkan dari mengajar orang. Tapi kalau aku berlebihan ya, misalnya gini nih. Ketika kayak gini ya, ini kan tawaran mulai berdatangan nih Mbak, malah jadi orang pembicara terlalu sering. Makanya aku sekarang batasin bicara itu maksimal sebulan sekali. Dan itu tidak boleh untuk tujuan dapat duit. Itu lebih tujuan karena aku butuh itu untuk recharging my energy. Aku butuh sharing ke teman-teman yang mungkin apa yang aku tahu, siapa tahu kalian bisa pakai ya pakai gitu. Karena kamu lebih fokus pada bisnis Amazara ini. Karena memang yang menghasilkan buat aku ini Amazara ini, gitu. Ya? Bukan karena ini udah enggak terus aku mau berbisnis dari sini. Tapi yang kayak gitu teman-teman yang lain yang kayak gitu juga nggak apa-apa sebenarnya. Kalau memang ini ya biarin aja lah, orang mau bilang gimana, orang itu memang core-nya dia gitu. Tapi kalau aku honestly memang aku lebih nyaman dan I think I am better at selling products daripada selling service gitu. Mungkin kalau Mbak Ana kan memang sellingnya service-nya gitu. Memang servisnya memang orang datang untuk konsultasi, jamnya sekian, memang kayak gitu. Kalau aku memang I think aku lebih better di situ. Tapi aku juga butuh energi dari sini. Jadi kalau aku ya Mbak, kalau udah kebanyakan, misalnya lagi kebanyakan sharing di sosial media itu sharing itu energizing, iya. Tapi begitu itu rada
over gitu. Misalnya bahkan kayak itu 25% dari my time lah, itu aku drain langsung. Oke, Uma, aku pengen Uma share tentang sesuatu yang mungkin nggak banyak orang tahu gitu ya. Kalau ngeliat ini kan kayaknya wow, super fake gitu. Udah di luar negeri, bisnisnya lancar, charming, pinter, kayaknya tuh powerful gitu. Luar biasa. Luar biasa ya, fantastis gitu. Oke. Aku pernah tahu sih, karena kita kan emang bukan cuma sekedar di sini ya, kita emang ngobrolnya juga emang kita cukup deket gitu. Uma pernah di titik the lowest point, kapan itu? Iya, the lowest point itu ketika aku suka konsultasi ke ruangan psikolognya Mbak Ana, itu sebenarnya. Tapi kalau Mbak Ana kan behind the scene tahu banget ya kayak gimana. Bahkan detail-detail masalah aku pun Mbak Ana tahu banget sebenarnya. Cuman kalau misalnya ditanya lowest point-nya tuh kapan? Ya waktu itu sebenarnya. Tapi gini, aku rasa ya salah banget kalau orang itu berpikir melihat seseorang itu pure dari apa yang mereka lihat pada waktu itu. Yang Mbak Ana lihat aku lagi down-downnya itu kan bukan aku yang seutuhnya, dan ketika aku sekarang ini bukan aku yang seutuhnya. Yang kalian lihat sekarang ini ya Uma yang sedang ada di sini, Mbak Ana yang sedang ada di sini. Yang penting adalah kita tuh tahu perbedaan manusia gagal dengan manusia yang sedang gagal. Itu makes all the difference in the world. Pastilah Mbak, kita itu kan tidak bisa mendapatkan semuanya ya. Misalnya kayak aku nih. Aku sekarang itu consciously memilih untuk aku mau investasi di pertemanan yang inner circle doang. Makanya sekarang tuh aku nggak ada grup kayak pergi-pergi kemana gitu. Bukan karena aku melihat itu nggak penting ya. Aku suka nongkrong di kafe sama teman-teman, makan kecap sama siapa-siapa. Aku suka loh, and I think it's fun, you know, kayak ngobrol sana-sini. Cuman at one point aku harus decide untuk karena aku punya mimpi untuk bisa punya quality time yang baik dengan temen, dengan orang-orang dekatku. Aku ini kan Zara ini nggak ada suster Mbak sekarang. Dan aku memang Zara anyway adalah Zara itu pertama. anak aku. Yeah. Oh, belum ada rencana anak kedua sih. By the way. Soalnya nggak ada udahan. Jadi belum. Tapi sekarang mungkin kita bisa ngetawain itu ya. Kalau kita kembali ke 2019 lalu tuh kayak aku tuh mikirin aduh Zara kasihan banget nanti harus begini begitu. Nah, itu kan sebuah ketidaksempurnaan ya. Banyak orang yang bilang kamu stay married aja lah untuk Zara misalnya gitu. Nah, tapi kalau aku mikir gini sih, yang paling tahu kebutuhan dan keadaan kita sendiri ini kan diri kita sendiri ya. Nggak mungkin lah Mbak, kita tuh sebagai manusia juga tidak berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Ya nggak sih? Nggak mungkin lah gitu. Cuman ada waktunya ketika kita berpikir kayak gini, aku nih yang aku mau dalam hidup itu sebenarnya apa? Yang really matters to me itu apa? Yang penting banget buat aku tuh apa? Dan kadang-kadang yang penting banget buat kita itu harganya memang mahal sekali. Ya nggak sih? Yes. Harganya memang ada mahal banget. Ada sesuatu yang dikorbankan saat itu. Iya. Dan misalnya kalau di lingkungan yang hari-hari kita aja yang tadi aku bilang, yang dikorbankan adalah ya udah aku jadi nggak punya waktu buat nonton Netflix. Aku nggak punya waktu buat arisan mungkin. Atau aku nggak punya waktu buat kumpul-kumpul kecap sama temen. Kan banyak banget temen yang Uma catching up dong, sombong lu, mau nggak ini gitu. Ya gue tuh mau catching up, tapi nggak ada waktunya. Kenapa? Karena aku consciously memilih untuk aku tidak bisa memberikan rumah tangga yang utuh buat Zara, tapi waktu aku utuh buat dia. Gitu. Jadi itu pilihan gitu loh Mbak sebenarnya. Gitu. Kalau boleh jujur di sini, seorang Uma Hapsari kan nggak terus kayak charge-nya tuh kayak full gitu ya, full charge. Pasti ada low-nya juga, aku juga begitu gitu. Ada nggak sih distorsi atau mungkin disbelief yang sempet ada di pikiran kamu kayak ternyata aku tuh gagal ini, ternyata aku tuh ini tadi semacam jadi gini, kalau teman-teman, jadi something coming up dari my lowest point itu adalah my book, dan itu aku tulis sebenarnya dari hati banget gitu. Kenapa? Karena di situ itu aku memberikan, menuliskan pelajaran yang aku pelajarin dari my life selama ini. Di situ aku bilang bahwa ternyata kalau kita itu mau sukses itu bukan cuman karir wise ya, bukan cuman professionally, sukses di pertemanan, sukses di rumah tangga, sukses di apapun itu, paling nggak kita harus tahu kita sendiri, mau kita sendiri itu apa. Dan saat itu Uma sempat nggak tahu maunya. Of course, I didn't. What I know adalah yang kata orang begini dan begitu. Misalnya kayak orang bilang, sukses itu adalah ketika kamu bisa kuliah
terus nilainya bagus. Lulus on time, aku kuliah cepet banget Mbak, 2 tahun 8 bulan. Itu memang aku cepetin. Jadi kayak udah SKS termaksimal yang diambil di situ, dan I don't wanna let my parents down karena mereka kan biayain sekolah dan itu nggak murah. Oke. Terus habis itu aku sambil kuliah pun kerja. Aku pernah kerja jadi barista, aku pernah kerja jadi tukang burger, aku udah pernah kerja jadi DJ SPG, juga, cuci piring. ya. SPG aku SPG sepatu aku juga Tapi udah itu pernah. biasa ya di luar negeri ya. Iya, tapi maksudnya capek loh Iya, tapi nggak semua orang juga bisa gitu nah, kan. tapi maksud aku gini loh, kayak aku pikir itu the whole expectation itu adalah when you tick all the list. Oke, aku kuliah, nilai bagus, lulus on time, So what, kerja gitu ya? pula gitu. Kerja Iya, pula iya. aku bisa memenuhi ini sendiri. Lulus dari situ aku menikah, aku punya anak. Kayaknya Langsung mulus banget mulus gitu banget. ya. Terus habis itu aku langsung dipercaya pegang usaha keluarga kan, yang memang udah dari awal udah kayak disiapin gitu loh sebelum ini. Oke, Uma kamu pegang ini, aku pegang satu toko ini, mengembangkannya juga sukses. Udah gitu untuk aktualisasi diri aku bikin brand Amazara sukses pula. Terus kayak orang kayak mungkin kalau ngeliat kayak ini orang kenapa Grafiknya tik-tik tuh semua enak ya? banget gitu ya. Iya, kayak enak banget gitu. Sebenarnya waktu itu yang aku pahamin adalah aku tuh harus ini. Tanpa aku memahami bahwa sebenarnya itu kita tidak harus mendapatkan semua hal di waktu yang bersamaan. Kalau misalnya kita bisa mendapatkan semua hal, tapi mungkin not at the same time. Kadang-kadang kan gini ya, kita lagi ngebet banget sama karir kita, sehingga kita nggak punya waktu buat orang-orang terdekat. Terus habis itu tapi kan kita tahu, ya udah itu kan sebuah kekurangan ya. Enggak, kita kan pengennya kita kualitas waktu sama orang terdekat, karirnya bagus. Dan itu yang orang lain tahu di sosial media dan juga di apapun Iya. branding kita. Tapi Nah, di luar di luar itu kan sebenarnya kita ngerasa misalnya nih, aku di Instagram itu kan menampakkan sisi yang aku kepengen orang juga kalau ngelihat itu sesuai gitu loh, Mbak. Misalnya kalau di Instagram aku tuh aku cuman sharing tentang entrepreneurship, ya kan. Dan aku kan nggak mungkin dong sharing aku lagi nangis-nangis di kamar mandi kemudian aku post. Misalnya kalau dulu kan kayak gitu kan nggak mungkin. Aku lagi tertekan gimana. Lah nanti nggak positif dong vibes-nya. Iya, Kan iya. gitu. Cuman yang aku lihat tuh kayak itu jadi semacam Bumerang. buat aku sendiri tuh toxic positivity kalau terlalu kayak gitu loh. Jadi yang penting adalah kita di social media itu kita bisa tahu tujuannya itu apa. Sosial media itu buat kita tuh apa? Apakah itu sebuah platform pengakuan bahwa kamu udah bisa mendapatkan ABC, sehingga kamu merasa diri kamu itu cukup, yang mana itu jebakan aku dulu, kayak oke, terus apa kalau kita udah begini terus ada pertanyaan so what gitu iya, ya. so what kalau udah kayak gitu. Terus ketika itu down, terus gimana? Gue mau gimana? Itu udah down, apakah ketika aku tuh hancur berarti aku tuh hancur juga? Ketika aku merasa aku sedang gagal, apakah sama dengan Uma Hapsari ini gagal selamanya? Kan sebenarnya nggak Dan kayak itu gitu ternyata juga. nggak permanen, itu cuma Itu sementara. cuman sementara, kayak yang Mbak Ana bilang, everything is super temporary. Yang penting kita bisa menghadapi dengan sebaik mungkin di kala itu aja, kan gitu. Yeah. Can we call it as an inner voice? Inner voice, I think so. Tapi kayak kadang-kadang tuh kita kan, mungkin yang Mbak Ana maksud kan kayak apakah selalu baik-baik saja terus-menerus gitu. Ya memang siapa sih yang baik saja terus-menerus pada kenyataannya, dan itu kan kita nggak mungkin bisa menampilkan diri kita 100% di social media atau dimanapun itu. And you know what? It doesn't really matter sebenarnya. Kenapa kita harus nampakin semua juga? Kalau social media ini memang seharusnya difungsikan buat bisnis nih. Lah ngapain aku juga harus meminta pengakuan orang mengenai dunia pribadi Personal aku? life, ya. Iya. Kecuali kalau memang orang itu bisnis si social media ini, Instagram ini memang dimanfaatkan untuk sharing tentang personal life-nya. Yes. It's different ya. Itu bisnisnya berarti. Nah, berarti mau nggak mau ya kamu harus sharing tentang personal life kamu. Tapi kalau misalnya Instagram kita itu, kalau aku kan kayak entrepreneurship. Ya udah, kita sharing, aku yang share itu spesifik tentang entrepreneurship. Kalau Mbak Ana tahu kan Mbak Ana my close friend tuh. Ya aku sharing tentang Zara ya di close friend aja. Bodoh amat gak di filter-filter karena memang begitu. Cuman ketika kita ngomongin downtime kan kita nggak sempet ya putting downtime in social media gitu loh. Yang kita tampilkan tuh ya the best version of us aja sebenarnya di situ. Jadi I think teman-teman yang punya social media juga it is time untuk melihat social media itu dengan lebih realistis, bahwa itu tuh adalah cuplikan-cuplikan terbaik dari hidup kita yang ditaruh di situ. Kan kita foto 20 kali dulu baru di-post kan gitu. Jadi paling enggak tuh sadari itu dulu. Kalau kita aja begitu, orang lain juga kan pasti begitu.
Oke, aduh keren banget sih Uma insight-nya. Jadi ternyata apa yang terlihat gitu ya, itu tuh kayak nggak selalu mentah-mentah bisa kita lihat tentang orang itu. Betul. Ada kok sisi-sisi yang memang Uma juga ada di lowest point, terus dia sempat terjebak juga dalam suara-suara yang kayak aku harus begini, aku harus begitu, jebakan-jebakan Itu tuh capek banget Mbak, kalau kita ngikutin orang tuh capek banget. Aku tuh justru melewati kegagalan yang kemarin tuh aku jadi bisa paham bahwa oh, this is something that really matters to me and this is something that don't really matters to me. Jadi ketika aku ada pilihan ya udah aku di sini, aku nggak bodo amat lah sama yang ini gitu, karena what really matters to me adalah ini. Dan ternyata kalau kita ngomongin social media ya, karena kayak it's impossible kita ngomongin zaman sekarang tanpa social media. Ini tuh kayak bangun tidur juga kita juga ngeliat Instagram gitu kan. Baiklah Uma. Dan menit-menit terakhir aku pengen nanya, Uma jawab dengan cepat. Silakan lihat kamera. Oke. Kita akan challenge Uma untuk jawab dengan waktu yang sangat cepat. Jadi di sini akan ada 10 pertanyaan yang Uma harus jawab dengan jujur dan cepat, ya. Menikah atau tidak menikah? Tidak menikah. Punya anak atau tidak punya anak? Punya anak. Berani mencoba atau gagal untuk berhasil? Gagal untuk berhasil. Amazara anak atau Amazara bisnis? Amazara anak lah. Menikah lagi atau tidak menikah lagi? Menikah lagi pengen, tapi jangan sekarang. Oke, bisnis baru atau bisnis yang itu aja? Bisnis yang itu dulu dikelarin baru bisnis baru. Jawabannya panjang ya. Jujur menjadi diri sendiri atau jujur menjadi diri sendiri gagal atau berpura-pura tapi sukses? Jujur jadi diri sendiri gagal udah pasti, jauh. Yeay. Thank you Uma. Thank you Mbak Ana. Jujur teman-teman semuanya, ternyata banyak banget pelajaran yang bisa kita dapetin dari Uma Hapsari. Aku juga ngeliat banget gimana dia growing dari yang dulu pertama banget bikin bisnis sebelumnya, dan sampai hari ini nggak cuma bisnisnya aja yang better gitu ya, tapi Uma sendiri dia tumbuh menjadi Uma yang the better version menurut aku sebagai salah satu sahabat dia. Sukses Amin. Uma. Makasih Mbak Ana. you. Thank you. Udah nonton Thank Alsa you. Channel, dan thank you Uma Hapsari. Thank you, Mbak Kalau Ana. mau beli bukunya di mana? Beli bukunya bisa dicek di link IG bio aku atau inmyownshoes.id karena judulnya In My Own Shoes. Oke, thank you dah. Assalamualaikum.